Ini adalah permulaan pertama kali SOS diadakan, Tuhan. Sejak gereja ini didirikan, baru kali ini kami mengadakannya School of Success ini, Tuhan. Kami tahu pasti ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk orang-orang yang malam hari ini Kau kirim ke tempat ini. Amin. Kami menganggap orang-orang yang datang ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang inti daripada gereja ini yang akan dipakai luar biasa oleh Tuhan Yesus. Kami memohon Roh Kudus untuk mengerti hukum Taurat. Kami tidak perlu Roh Kudus, tapi untuk mengerti kasih karunia kami perlu Engkau, Roh Kudus. Datang jamah kami, lawat kami. Bahkan Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, yang sakit Kau sembuhkan, Tuhan. Yang susah Kau berikan penghiburan dan kekuatan yang baru. Yang masih alami problem dalam keuangan, dalam keluarga, mari Tuhan Kau rawat kami. Kau berikan terlebih dulu penghiburan dan kekuatan yang baru. Urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Semua yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah luangkan waktu untuk malam minggunya Bapak Ibu untuk belajar di tempat ini 1 bulan 1 kali, dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Di dalam kelas SOS itu School of Success, nanti ini sepanjang tahun ini kita cuma ketemu 10 kali aja. Nanti di akhir tahun, di akhir tahun Natal itu katanya mau dikasih sertifikat yang kelas akhir. Oh ya monggo, tidak apa-apa. Jadi nanti semuanya dapat sertifikat gitu ya. Oke, lebih daripada itu, keinginan saya begini. Saya kenapa kok digerakkan oleh Tuhan untuk mengajarkan ini? Karena gini, saya diminta oleh gereja-gereja YHS di link-link tertentu untuk mengajar. Di Malang saya mengajar, di Surabaya mengajar, di Makassar saya mengajar, gitu ya. Terus kenapa kok di gereja yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai gembala kok saya tidak mengajarkan ini? Terus kemudian ini kalimatnya senior pastor Pak Yusak sudah mulai ke gereja ini tahun 2011 yang lalu memberi tema tahun gereja The Year of Grace. Waktu itu tahun kasih karunia. Dengan harapan semua hamba-hamba Tuhannya, orang-orang intinya Pak Yusak itu sudah juga dikasih karunia. Tapi kenyataannya tidak begitu. Masih juga banyak yang tidak mengerti. Masih juga. Sebetulnya saya juga ingin sekali orang-orang inti saya, yang tempat ini saya bersyukur itu ada orang inti saya, yang juga begini. Sebetulnya saya juga mengharapkan sangat akan guru sekolah minggu. Saya tidak melihat Pak Filipus datang ke tempat ini karena dia ada hati untuk itu. Karena kenapa? Karena nanti kalau mengajar sekolah minggu, yang diajarkan kepada anak sekolah minggu apa? Padahal dia tidak dapat pembekalan. Bapak itu waktu saya pertama kali datang di tempat ini, waktu di belakang itu masih jadi gudang. Bapak itu tahu di sana di tempat itu gambarnya itu ada kayak ada orang itu di kaki dipasung. Terus ditulis gini, anak nakal dihukum, anak baik diberkati, kurang lebih seperti itu. Dan itu sampai sekarang masih ada pemikiran seperti itu. Ya, jadi pemikiran bukan pemikiran kasih karunia. Saya barusan juga mendapatkan SMS ya, Bapak Ibu ini. Bapak Ibu lihat, kira-kira ini firman Tuhan yang dipakai ini firman Tuhan kasih karunia apa hukum Taurat? Kalau kasih karunia itu pusatnya kepada siapa? Yesus ya. Semuanya tentang Yesus. Tetapi kalau hukum Taurat tentang siapa? Diri sendiri. Tentang diri sendiri ya. Oke, saya barusan dapat SMS tadi pagi. Jangan pernah anggap remeh suatu pelayanan, apalagi pelayanan yang mulia, pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab kita akan mempertanggungjawabkannya nanti terhadap Yahweh setiap pelayanan di bumi, baik itu berhasil maupun tidak suatu pelayanan. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan diberkatilah orang
Dan terkutuklah lagi, sorry. Dan 2 kali terkutuk. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedang sampai dari penumpahan darah. Bla 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 bla. Orang ini dibawa kasih karunia atau dibawa kutuk? Padahal dia mengutip firman. Dia tidak tahu yang dikutipnya. Saya bersyukur, saya sebetulnya mengharapkan sih Pak Paul juga bisa datang, Pak Ayub bisa datang, karena itu adalah orang-orang yang pegang juga pelayanan firman. Pak Ayub tadi dia bilang badannya tidak enak, tapi sebetulnya saya mengharapkan Pak Paul juga bisa datang, gitu ya, di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang ambil pelayanan firman juga itu bisa. Jadi supaya nanti kita itu ngerti intinya. Kembali lagi Pak Bisa tadi berkata, aku itu sudah berusaha bakat berkali-kali, kok enggak ngeh ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Kok enggak ngerti gitu bahasa Jawanya? Kok gak mudeng-mudeng gitu? Dari kalimat ini menggugah saya mengaransemen ulang. Wah itu kalau pakai lagu ya, apa? Aransemen ulang. Jadi materi ini sudah saya buat. Iya. Saya mencoba masuk ke tempat ini dulu lagi. Jadi pertanyaan yang paling basic dari kasih karunia itu adalah keselamatanmu sendiri. Betul Bapak Ibu? Siapa yang yakin pasti masuk surga? Saya percaya semuanya. Ini pertanyaan tidak terlalu penting. Bisa tidak ada orang yang yakin, tapi karena 1-2 hal tiba-tiba satu saat tidak yakin? Tentu. Sekarang Bapak Ibu dan saya ini lagi on fire. Bapak Ibu dan saya lagi hidupnya baik. Waktu ditanya, yakin tidak pasti masuk surga? Jawabnya, kalau tiba-tiba besok-besoknya lagi, 1 bulan lagi Bapak Ibu dan saya berbuat dosa, pada saat lama masih berbuat dosa dan dosanya gak berat nih, ditanya, yakin tidak pasti masuk surga? Ya nggak tahu Pak. Pak kan tanyanya sekarang. Jadi pertanyaan tadi di atas ini kan untuk orang-orang inti ya. Saya rubah. Pertanyaannya bukan apakah Anda yakin pasti masuk surga? Saya akan ganti. Apakah Bapak Ibu dan saya akan selalu yakin pasti masuk surga apapun keadaannya? Yang selalu yakin. Nah, kata, wes begitu kan? Tidak terlalu penting juga ini. Nah, ini apa syaratnya masuk surga? Syaratnya pasti percaya pada Tuhan Yesus. Ya, wis ya toh? Ya toh? Ya, jadi kan gereja ini sudah diulang-ulang terus. Jadi saya percaya semua di sini pasti akan berkata syaratnya untuk masuk surga adalah percaya Tuhan Yesus. Oke, supaya tidak terlalu lama. Ini kan jawaban kita kan? Yuk kita baca yuk, 1, 2, 3. Percaya Tuhan Yesus saja tidak cukup kan? Betul kan? Kan masa cuma percaya Yesus saja? Kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu banyak, contohnya setia, berbuat baik, melayani, menginjili. Bukan cuma melakukan perintah Tuhan, tapi juga kita harus berusaha menjauhi larangannya. Bapak Ibu setuju? Amin? Yang amin, tolong angkat tangannya. Setuju? Setuju. Oke. Nah ini kalau Bapak Ibu dan saya berkata setuju, inilah cikal bakal sulit mengerti akan kasih karunia. Jadi yang angkat tangan jangan merasa kecewa. Tidak apa-apa, kan kita datang untuk dikoreksi ya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Bapak Ibu, ini adalah jawaban yang paling umum. Yang paling umum. Iya. Oke, saya tidak usah lihat ke belakang, saya pakai bahasa saya. Orang itu berkata gini, oh, aku harus untuk masuk surga itu, aku harus percaya Yesus. Amin. Itu di mana? Di otak.
Ya tak betul? Tapi di hati yang terdalam berkata gini, kok enak percaya Yesus saja? Enggak. Kita juga harus setia dong. Layani, melakukan perintahnya, dan menjauhi larangannya, betul? Jadi kalau ditanya, percaya Yesus cukup nggak? Nah, cukup. Harus ada usaha kita, baru masuk surga. Nah, yang angkat tangan tadi itu, Bapak Ibu jujur. Betul ya? Betul nggak? Jujur nggak? Jujur. Tuhan itu sayang sama orang yang jujur, walaupun keliru. Iya toh? Betul ya? Jadi jujur tadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi inilah maksud. Jadi bagi Bapak Ibu tadi yang masih angkat tangan, saya berdoa supaya Bapak Ibu malam hari ini dirawat oleh Roh Kudus. Dan kau sudah bisa mengerti. Nah, karena dulu sampai saya di sini terus saya cerita, saya harus memberikan satu komentar. Komentarnya gini. Kalau tadi bilang percaya Yesus dah cukup, harus kita juga setia melayani, berbuat baik baru masuk surga. Berarti kita mengandalkan Yesusnya berapa persen? Mengandalkan dirinya berapa persen? Ya tidak harus 50-50 lah. Kadang-kadang Yesusnya 90 betul. Kitanya 10% lah kan. Kalau menyamakan diri dengan Tuhan Yesus kan tidak enak kan? Ya sudahlah, Yesusnya berapa? 90. Atau ya kok kebanyakan Tuhan 80 aja deh. Tawar ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti Bapak Ibu tanya ya, nanti pertanyaan yang tadi itu Bapak Ibu tanya ya, tanya kepada siapa? Tanya kepada istrimu yang hari ini tidak ikut datang. Tanya kepada anakmu, tanya kepada sahabatmu, begitu ya. Nanti ditanya, yang, mam, kamu yakin nggak masuk surga? Oh yakin ya. Menurut kamu syaratnya masuk surga? Percaya Yesus. Jawaban betul. Tapi terus ngomong tadi, tapi percaya Yesus saja kan nggak cukup kan? Harus setia, harus berbuat baik, baru masuk surga. Kamu setuju nggak ya? Begitu dia bilang, berarti kita tahu langsung yang diandalkan Yesusnya 100% tidak? Tidak. Paham di sini Bapak Ibu ya? Jadi kalau orang percaya mengandalkan Yesus itu udah abstrak. Kamu tanya anak kecil itu, tanya sama Reinhard tuh. Reinhard yang ngerti apa? Ya, kalau masih kecil, sekolah aja sih belum bisa baca. Tanya Reinhard, kamu percaya sama Tuhan Yesus enggak? Pasti jawabnya percaya. Tapi kalau ditanya, apa yang kamu percaya sehingga kamu yakin bisa masuk surga? Dia bilang, oh pelajaran itu belum saya dapat Pak. Jadi sih, karena percaya itu abstrak. Karena percaya itu abstrak, kemudian saya dikasih hikmat oleh Tuhan untuk mempersenkan ini, membuat persen, gitu. Karena orang dagang itu kan jelas, 50%, oh diskon, gitu ya. Kalau 100.000 ya 50.000, betul itu gampang. Atau apa namanya, kalau harganya 100.000, didiskon 150%. Bingung ya dong. Nah, maksudnya biar Bapak Ibu pikir gitu. Kalau didiskon 100% nggak ngerti ya dong. Nah, ngerti ya presentasinya. Nah, sekarang. Kalau Bapak Ibu tadi kan antara pikiran di sini sama di sini. Waktu tadi ditanya pikirannya kan seolah-olah 100%. Tapi waktu ditanya, kok enak percaya Yesus saja langsung masuk surga? Enggak. Kita harus setia dong, harus melayani dong, harus berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Sesungguhnya di sini berkata, tak cukup percaya Yesus. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, ini ada contoh di Alkitab, di mana, ya, ayo kita lihat contohnya ini yuk. Santai saja ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti Sabtu itu mau datang pakai celana pendek, boleh. Bang, kita ini kan sama betul. Santai saja. Tapi tujuannya kita belajar firman. Bukan firman yang biasa-biasa, tapi saya mengharapkan firman yang unggulan, yang menyentuh langsung kepada hidup kita. Ya, kita baca 1, 2, 3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku apa? Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengajarkan banyak mukjizat demi namamu juga? Orang ini percaya sama Yesus tak? Kenapa kok percaya? Hah? Mengajarkan mukjizat demi namanya siapa? Yesus, bukan demi namanya dirinya sendiri. Orang ini. Cuman orang ini mengandalkan dirinya juga kan? Di mana mengandalkan dirinya? Yang kuning itu. Yang diandalkan siapa? Perbuatannya. Bukankah kami sudah setia Tuhan? Kayak Bapak Ibu dan saya tadi kan? Gitu sih. Percaya Yesus kok enak. 100% enggak. Harus juga setia dong. Saya pernah menginjili dan tanya sama seorang hamba Tuhan. Yuk, saya menginjilinya bukan cuma kepada 1-2 hamba Tuhan. Mungkin sudah ratusan hamba Tuhan. Gimana? Ratusan. Karena waktu kemarin itu saya kurang lebih 10 tahun saya belajar seperti ini. Saya tanya begini, ada seorang hamba Tuhan, saya tanya, Pak, Bapak, menurut Bapak syaratnya masuk surga itu apa? Terus orang ini berjawab apa? Hamba Tuhan ini berkata, loh, oke, tahu nggak gereja ini siapa yang mendirikan? Saya menduga saja, Bapak ya. Oh ya jelas. Sekarang itu sampai bisa 50 keluarga itu. Ya saya yang buat. Loh Pak Fi kok tanya, yakin nggak pasti masuk surga? Ya pasti yakin lah. Oh saya sudah melayani Tuhan. Yang diadakan siapa? Dirinya sendiri. Persis seperti orang yang di sini. Orang ini sudah mengusir setan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum usir, betul? Betul Bapak Ibu ya? Belum banyak usir. Sudah berubah belum? Sudah ada banyak mujizat. Orang seperti ini, ya, yuk kita baca ini perkataannya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka dan berkata apa? Aku tidak mengenal kamu, nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Momen ketika seseorang tidak 100% mengandalkan Yesus, di mana Yesus orang itu jahat. Ayo ikuti kalimat saya yuk. Momen saya tidak mengandalkan Yesus 100%, 1, 2, 3. Momen saya tidak 100%. Maka saya jahat di mana? Karena orang ini masih mengandalkan diri sendiri. Iya. Ayo Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya berharap Bapak Ibu sadar ini sehingga ketika nanti Bapak Ibu dari sekolah minggu, mengajarkan sekolah minggunya, mengajarkan yang 100% Yesus ini. Kalau Bapak Ibu seorang pengkhotbah, Bapak Ibu mengajarkan 100% yang Yesus ini. Bukan Yesus plus atau Yesusnya 90%, usahanya 10%. Ya. Loh, Pak, apa yang dimaksud ini? Ya, coba kita baca ya. Kita kan biasanya orang akan lari ke ayat 21. Biasanya kalau ditanya, ayo kita baca 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada aku apa? Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang tadi itu apa sih yang dimaksud melakukan kehendak Bapakku di surga? Mengusir setan itu melakukan kehendak Bapa di surga enggak? Iya. Mengadakan tanda-tanda mujizat melakukan kehendak Bapa di surga enggak? Iya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kalau itu yang dimaksud, orang itu tidak akan diusir. Aku tidak mengenal kau, nyala dari hadapanku. Dia tidak akan diusir. Karena kenapa? Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah pasti ini Yohanes 40 ini. Yuk kita baca Yohanes 40 ini. 1, 2, 3. Sebab inilah kehendak Bapakku apa? Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau boleh saya ganti, supaya setiap orang yang melihat anak percaya berapa persen? 100. Berapa persen? 100. Ya, di sini tidak ditulis. Tapi saya mau, kalau Bapak Ibu mau, nanti ini kan saya mau ajarkan lagi nanti apa hukum Taurat dengan kasih karunia. Apa yang dimaksud hidup di bawah kasih karunia apa? Terus nanti pelajaran minggu depan ini saya akan tanyakan, keselamatan bisa hilang nggak? Kalau kita sengaja berbuat dosa gimana? Masih banyak Bapak Ibu. Itu yang praktis-praktis saja, ya seperti itu. Bapak Ibu ya.
Ayo ngomong yuk, 100% percaya Tuhan Yesus. 100% percaya Tuhan Yesus. Nah, di sini ya. Kalau di sini Bapak Ibu sudah imanmu antara di pikiran sama di hatimu berkata 100%, itu nyambung Bapak Ibu. Ya. Ayo ngomong yuk, surga itu anugerah. 1, 2, 3. Surga itu anugerah. 100% anugerah atau 90% anugerah? 100%. Oh ya, saya selalu pakai nama istilah 100% ya. Ayo kita baca yuk, Bapak Ibu sudah pasti sudah terkenal ayat ini. Kita baca 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Yuk kita baca. Saya baca dengan versi yang lain ya. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman 100%. Itu bukan hasil usahamu sama sekali, atau sedikit pun bukan hasil usaha. Terus, tetapi pemberian Tuhan berapa persen? 100. Berapa persen? 100%. Itu bukan hasil pekerjaanmu sedikit pun. Karena itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti surga itu hadiah ya? Total hadiah atau harus masih beli? Surga itu merupakan anugerah atau surga itu merupakan upah? Anugerah. Dipikir. Saya tanya ya, saya ulangi lagi ya. Surga itu upah kita atau surga itu 100% anugerah? Anugerah. Tapi banyak orang pikir surga itu adalah upah. Kalau aku sudah setia, kalau aku sudah menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, kalau aku sudah ini, ya upahku apa? Upahku bisa di surga. Gitu ya. Sehingga dipikir apa? Masuk surga pun itu adalah upah. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari ayat ini, apa berkatakan? Surga itu berapa persen anugerah? 100% anugerah ya. Kalau Bapak Ibu terus seperti ini, pulang Bapak Ibu, kalau firman Tuhan ini akan memerdekakan Bapak Ibu dan saya. Amin. Amin. Ya. Tapi yang menghalangi kita kan dosa, Pak. Dan semua kita masih berbuat dosa kan? Iya. Bapak Ibu masih bisa berbuat dosa. Masa Allah? Iya. Oh iya, itu sudah tadi. Saya pikir Bapak Ibu adalah kumpulan orang yang kudus. Banyak orang punya pikiran kalau sudah percaya Tuhan Yesus, orang itu sudah tidak berbuat dosa lagi. Padahal kenyataannya kita masih bisa berbuat dosa, ya. Dan di sini berkata karena semua orang telah berbuat dosa. Tuhan tidak berkata berbuat banyak dosa. Di sini cuma dikatakan satu dosa saja sudah cukup. Jadi yang menghalangi kita adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Upah banyak dosa atau upah satu dosa saja sudah maut? Satu. Kalau tambah banyak ya tambah ngeri. Di surga itu ada tingkatannya enggak? Ya. Ada katanya. Di neraka ada juga tingkatannya, ada nggak? Ada. Oh, ada. Yang korupsi cuma 1 juta sama 1 miliar itu nanti beda hukumannya. Katanya begitu ya. Jadi katanya saja. Tapi sekalipun yang paling enak pun di neraka itu juga nggak enak. Ya. Jadi di sini sebab upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, pemahaman kita dengan orang lain tentang maut berbeda. Kalau kita percaya orang yang satu kali dia masuk neraka selama-lamanya masuk neraka. Ayo ngomong yuk, selama-lamanya. Kalau tetangga bilang, tetangga, nanti semua orang itu akan masuk neraka. Di neraka nanti itu dihukum sesuai dengan perilakunya. Nanti kalau cukup baik, ya 20 tahun. Syekh paling jahat. Nah, ini di depan. 200 tahun.
Umpama seperti itu. Itu yang tertutup. Nah, Bapak Ibu di sini, itu tetangga kita ngomong, tetapi firman Tuhan ngomong, begitu kita masuk neraka, nggak ada masuk keluar nggak ada. Sekali masuk nggak bisa keluar. Amin Bapak Ibu. Dan tidak ada kesempatan bertobat di mana? Di neraka. Kesempatan bertobat itu cuma sekarang saja. Ya, gini. Tuhan itu kasih dan adil. Tuhan itu kasih saja atau adil saja? Kasih kan? Itu bingungin. Kalau kasih pingin mengampuni. Kalau adil harus nah coba tak pikiran. Bingung. Kayak ingin tanya, Tuhan itu kasih apakah juga adil? Dua-duanya. Dan semua agama berkata, tidak ada satu agama pun yang berkata Tuhanku itu cuma kasih, tidak ada. Atau Tuhanku cuma adil, tidak ada. Cuma untuk mengerti kasih dan adil ini saja. Kalau tidak di dalam Tuhan Yesus, tidak ada yang ngerti. Karena gini, sampai agama tertentu berkata, kamu masuk dulu neraka, itu kamu menjalani apa? Keadilan Tuhan. Terus kemudian nanti kamu untuk mengalami kasih Tuhan sudah diadili, ya sudah naik. Nah, sehingga bingung nih. Tapi justru tentang kasihnya Tuhan dan keadilan Tuhan ini hanya bisa dimengerti oleh pengorbanan Tuhan. Ngomong yuk, Tuhan Yesus itu adil. Pada saat yang bersamaan, yaitu kasih. Tuhan Yesus juga adil. Pada saat yang bersamaan, dia juga adil. Ya, itu ayat-ayat. Ya. Jadi loh, kasih dan pengorbanan itu hanya bisa bertemu melalui pengorbanannya Yesus, kasih dan keadilan tadi itu. Ada contoh yang Bapak Ibu sudah sering kali mendengar contoh ini. Ada seorang anaknya raja, itu suka mencuri, tapi rajanya nggak tahu kalau anaknya itu suka mencuri. Suatu saat rajanya ini marah besar, dikeluarkan pengumuman, barang siapa yang ketahuan mencuri akan dihukum 50 kali cambukan. Itu nanti guru sekolah minggu bisa diceritain. Terus kemudian sesudah ini diumumkan tidak ada yang mencuri, tapi sebulan lagi ada lagi yang mencuri. Ternyata setelah ditangkap, anak satu-satunya raja itu penerus tahta itu, namanya anak masih kecil, kalau dihukum 50 kali pasti mati, betul? Pasti. Terus kemudian berkatalah orang, Pak, jangan Pak, Tuanku Raja jangan, karena ini cuma anak satu-satunya penerus tahta. Kalau dipukul gimana? Si Tuan Raja ini berkata, enggak, keadilan harus tetap dilaksanakan. Karena kalau tidak begitu, mulutku ini tidak bisa dipegang. Terus kemudian ketika itu sudah itu kemauan sang raja. Ketika Natal Tujuh mau memukul anak ini, si raja berkata stop. Dia berkata, hukumannya apa tadi? Yang mencuri harus 50 kali cambukan. Karena aku tahu kalau anakku tak biarkan dia menerima di sini, dia pasti mati. Maka sang raja itu membuka bajunya, terus dia menggantikan posisi anaknya. Dia menerima 50 kali pukulan itu. Terus kemudian dia berkata, apakah keadilan sudah dijalankan? Sudah. Kenapa? Karena aku tahu, aku mengasihi. Itulah yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya bisa lolos daripada neraka bukan karena dia baik saja, tapi dia juga adil. Katakan amin. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu nanti kalau di luar berkata gini, oh itu loh, apa namanya, Tuhan, Yesus secara Kristen itu cuma kasih saja, tapi tidak ada adilnya. Karena semua anak-anak Tuhan katanya sudah diampuni, tidak akan dihukum. Betul, tapi kamu tahu nggak Yesus mati di atas kayu salib? Itu menjalani keadilan. Nah, kamu mau percaya nggak? Kalau kamu mau percaya, keadilanmu sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Tinggal kamu terima kasihnya. Tapi kalau kamu tidak percaya, ya nanti calon sendiri di neraka. Nah, Bapak Ibu ya, caranya berpikir ya. Sehingga jangan pernah terpikir dari hati Bapak Ibu bahwa Yesusmu itu cuma kasih saja. Enggak. Ya, itu ya. Terus di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa? Kalimat yang terkenal itu apa? Sudah selesai. Jadi saya minta juga untuk kepada guru sekolah minggu khususnya,
kalimat ini supaya anak kecil itu ingat terus guru sekolah minggu. Sehingga guru sekolah minggu ini berkata apa sudah selesai itu, sehingga dia itu menatap. Waktu ditanya sudah selesai, yuk kita baca yang di bawah. Yuk baca. Yuk kita baca 1, 2, 3. Semua dosa saya kemarin, sekarang, besok sudah selesai dijalani. Ayo kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Semua dosa saya kemarin, sekarang, dan besok sudah selesai dijalani. Ini loh iman kita itu. Waktu Tuhan Yesus berkata sudah selesai, maka artinya saya kalau berbuat dosa saya urusan apa sama Tuhan? Menjalani hukuman dosa itu. Tapi semua dosa saya sudah dijalani hukumannya oleh Tuhan Yesus. Dan semua dosa saya itu kapan? Tuhan Yesus kan 2000 tahun yang lalu nih kurang lebih nih. Saya ada di sini nih. Mungkin hidup saya sampai sini. Tadinya dari umur baru lahir, mungkin saya sampai di sini. Yesus melihatnya dari sini. Yang diampuni itu sebagian dosa saya atau semua dosa saya? Semua dosa kita. Ini dulu dipegang. Karena inilah dasar kasih karunia. Dasar kasih karunia itu harus di hatimu. Di hatimu yang terdalam. Ketika kau tahu Tuhan Yesus begitu baik, mengampuni semua dosamu, disitulah kau jatuh air mata. Disitulah engkau akan menghargai dan menghormati dia. Di situ. Yohanes berapa? 19 ayat 30. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa? Apa? Sudah selesai atau belum selesai? Banyak orang berkata belum selesai. Gini, yang tadi itu, yang dah 100% Yesus tadi itu, kok enak, percaya Yesus saja terus masuk surga? Enggak, ya kita harus setia dong. Kalau saya sudah setia, saya sudah menjauhi dosa, saya sudah mengaku semua dosa saya, maka sudah selesai. Kalau belum, Yesus ngomong, dia kata sudah selesai, bagi aku belum selesai. Orang ini percaya nggak? Tidak percaya. Tapi orang ini ngomongnya percaya Yesus nggak? Dia tidak tahu apa yang dia percaya. Tolong tanya sih, anakmu gimana? Istrimu gimana? Suamimu gimana? Orang tuamu yang Kristen itu, imannya gimana? Dia betul-betul 100% Yesus nggak? Sehingga Bapak Ibu boleh ambil kesempatan pada saat itu untuk bisa menceritakan kepada orang yang kamu kasih. Amin Bapak Ibu. Saya tidak minta Bapak Ibu untuk nanti lah, kurang lebih nanti bulan 5 akan di launching, saya sedang membuatnya. Ini kurang lebih biar ini nanti akan saya masukkan juga. Itu namanya gereja Sinode kita akan melaunching nanti namanya Songs. Jadi Save One More Soul. Jadi Songs. Ya, jadi Save One More Soul. Nanti akan dibuatkan booklet begitu. Jadi Bapak Ibu tidak diberikan gratis. Tetapi Bapak Ibu harus beli. Mungkin cuma 500 rupiah atau 1000 rupiah. Tapi begitu dengan Bapak Ibu beli satu, terus Bapak Ibu bisa berikan kepada orang lain. Itu penginjilan yang jelas. Saya berusaha berdoa minta tolong. Itu masih ada dalam pikiran. Saya minta Tuhan itu supaya bisa memberikan apa? Saya bisa membuat orang yang baca itu ngerti. Gitu. Ya. Kalau yang dia banyak nggak ngerti kan repot. Ya, itu begini. Siapa yang percaya semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Amin ya. Ini iman. Waktu Bapak Ibu berkata percaya, artinya 100% percaya Tuhan Yesus. Apa yang Bapak Ibu percaya? Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa? Ini urutannya ya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Berapa persen? Nah, 100%. Apa yang kamu maksud dengan aku percaya Yesus? Ya percaya ini. Ini kan kalimat kunci. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa? Sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Ayo kita baca. Loh kan gampang kok, baca dulu. Ya kita baca dulu. Ini saya ulangi lagi ya. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus ya? Berapa persen? 100%. Bapak Ibu ya, karena saya ulang-ulangi karena ini inti. Terus waktu tanya, apa yang kamu percaya? Semua. Perkataannya Tuhan Yesus. Perkataan yang mana? Di atas kayu salib.
kita baca 1, 2, 3. Semua itu berapa persen? Berarti itu 100% ya. Ayo ngomong yuk, 100% dosa saya. 100% dosa saya. Yang kemarin-kemarin. Yang sekarang-sekarang. Yang besok-besok. Yang besok-besok. Semuanya. Sudah apa? Bukan selesai. Sudah selesai dijalani hukumannya. Kalau sudah selesai, apanya yang sudah selesai? Bingung lagi. Paham di sini Bapak Ibu ya? Jadi kalau Bapak Ibu ada di sini, Bapak Ibu terus kemudian datang ketika mendengarkan firman seperti ini, hatimu tuh tunduk, merendah. Ya Tuhan, aku percaya, aku amini ini, maka keselamatan terjadi pada hidup. Amin Bapak Ibu. Apapun kamu tadi, tapi sekarang dibenarkan dari dalam. Ini kan saya bukan cuma ngisi ini loh, tapi juga ngisi di ini. Ya, lihat. Bapak Ibu percaya ya? Oke. Kalau Bapak Ibu percaya, inilah. Saya mengharapkan ini menjadi hafalan, ayat hafalan. Yohanes 10:28. Ya, ayo kita baca 1, 2, 3. Dan seorang. Ayo baca semua yang kelas 1, 2, 3. Dan seorang pun tidak. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sana ada 3 bagian. Bapak Ibu saya sudah sering, tetapi karena ternyata loh, ayat ini perlu diulang-ulang. Karena kenapa? Banyak jemaat tidak mengerti dan tidak bisa menghafal. Ya, dan Bapak Ibu. Padahal menurut saya ya, tidak ada satu ayat di dalam Alkitab tentang keselamatan yang lebih jelas dari ini. Sebutkan satu. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6, tidak lebih jelas dari ini. Ini begitu jelasnya. Ya, kita baca 3 bagian itu. Yang biru dulu kita baca ya. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Aku itu siapa? Inisiatifnya siapa? Memberikan hidup kekal itu, memberikan surga itu. Karena kita minta atau karena Yesus mau ngasih? Wah, itu ya. Ini ceritanya gini nih. Yesus itu mau ngasih. Tiba-tiba Bapak Ibu itu dibukakan hatinya untuk bisa percaya. Banyak orang yang diceritain ini tidak percaya. Tapi tidak tahu. Kamu percaya. Itu pun anugerah. Amin Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu yang berminta, yang mencari. Kan agama, termasuk agama Kristen, agama ya, itu kan mencari Tuhan. Tetapi kalau Yesus, Dia yang mencari kita. Amin Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu di dalam Yesus, bukan Bapak Ibu yang harus berkat mencari hidup. Oh, itu prinsip sudah. Karena Yesus ada dalam hidupmu sekarang. Ya, di sini ya. Ayo kita akan baca lagi yang biru. 1, 2, 3. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Nah, terus sudah jelas ya. Terus yang merah ya, kita baca. Dan mereka apa? Tidak boleh lihat itu, Dan mereka tidak binasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Enggak, bukan insya Allah. Bukan insya Allah itu kan kehendak Tuhan. Ini sudah, bukan semoga-mogaan kalau Tuhan mengendaki. Tidak, ini kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Dan mereka apa? Di dalam Yesus ada kepastian. Pasti apa? Pasti tidak mungkin masuk neraka. Luar biasa ya. Luar biasa. Di mana ada agama yang berkata kamu pasti tidak mungkin masuk neraka? Tidak ada, setahu saya. Hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Kenapa ya kok Yesus berani-beraninya yang menjamin ini ya? Ingat tadi di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata apa? Selesai. It is finished. Selesai. Pulang. Ya seperti itu ya. Di dalam bahasa beberapa bahasa seperti itu. Jadi sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Semua dosa kemarin. Ayo semuanya ngomong gremeng. Pokoknya ngomong apa artinya sudah selesai? 1, 2, 3. Sudah diampuni. Jangan nanti yang lain gremeng tidak. Lu ngomong apa? Nggak nyambung berarti. Ya,
Ya, semua dosa kita. Ayo ngomong, semua dosa saya. Semuanya. 100%. Yang kemarin-kemarin. 100% yang kemarin. 100% yang sekarang-sekarang. 100% yang akan datang. Semuanya 100% sudah dijalani hukumannya. Karena itu Tuhan Yesus ngomong sudah. Kalau belum pasti dia akan ngomong belum. Sambung. Gampang ya? Namanya. Terus yang kuning sekarang kita baca 1, 2, 3. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, ini Bapak Ibu sudah sering kali, tapi diulangi lagi ya biar ingat ya. Ayo, apalagi guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu melakukan ini ya. Ayo ngomong tangan kirinya dikeluarkan gini. Ini saya. Terus tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau memberi hidup kekal itu pegangnya seperti ini. Dipegang. Pegang ya, dipegang ya. Bisa pegangnya gitu. Bisa ya. Kita ingin pegang Tuhan Yesus enggak? Ya pegang aja. Mau pingin kok. Ya pegang ya. Tapi pada kenyataannya kita bisa melepaskan Tuhan Yesus kan? Bisa. Karena waktu kita berbuat dosa, waktu kita sengaja berbuat dosa, berarti kita melepaskan dia. Apakah Tuhan Yesus tetap memegang hidup kita? Kau tahu? Bukan ini, itu. Kalau ini kan lu dewa yang megang. Ya, ini sengaja supaya Bapak itu tertanam bukan dengan jabat tangannya ini, tapi tertanam kepada firman yang pertama Yohanes 10 ayat 28. Percayakah Bapak Ibu seumur hidup kau dipegang Tuhan Yesus? Dalam keadaan kau baik kau dipegang, dalam keadaan kau terpuruk paling bawah kau tetap dipegang. Ini janjinya. Yesus itu memberikan hidup yang kekal itu 5 tahun dari sekarang atau selama-lamanya? Banyak orang berkata gini, iya ya, kalau aku sekarang percaya, sampai kapan ya aku bisa bertahan dalam kepercayaanku ini ya? Oh, bukan kamu yang megang. Kalau kamu yang megang Tuhan Yesus capek ya. Isi, istirahat saja di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Jadi ini janjinya ya. Terus yuk kita ganti, kita make it personal, ya. Kita ganti, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ganti setiap kata mereka di sana, ganti pada nama kita. Aku memberikan hidup yang kekal kepada Oki, dan Oki pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut Oki dari tangannya Tuhan Yesus. Ya, ayo kita baca ayat berapa? 1, 2, 3. Dan kepada kok nggak kompak? Yang keras lah, supaya Bapak Ibu ya, yang keras ya, jangan malu-malu ya, jangan malu. Ayo, semakin Bapak Ibu mengucapkan, semakin tertanam di hatimu. Katakan amin. Amin. Ya, kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada dan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak merebut. Bapak Ibu, tidak ada ayat yang saya bisa pakai untuk bisa lebih meyakinkan Bapak Ibu kecuali ayat ini. Ayat ini begitu jelas, dia berjanji, kamu pasti masuk surga, kamu pasti tidak mungkin masuk neraka. Yang ditakutkan kamu masuk neraka, Pak. Tuhan Yesus kasih, kamu pasti tidak mungkin neraka, dan kamu tak pegang terus. Wah, itulah. Gini, Pak. Kalau begitu, semua dosa saya sudah diampuni kan? Semua dosa saya diampuni kan? Siapa yang percaya semua dosanya sudah diampuni? Dosanya besok pagi sudah diampuni kan? Ya. Amin ya? Oke. Pertanyaan yang paling orang nggak mengerti ada, kalau gitu, besok, bantu saya. Iya lah. Sehingga banyak orang berkata, grace is license to sin. Kasih karunia itu
kayak kamu dikasih izin untuk berbuat dosa. Karena kenapa? Kasih karunia berkata, kamu sudah diampuni semuanya. Kamu tidak perlu menjaga kekudusan hidup. Begitu. Ngerti? Salah orang mengerti. Bapak Ibu tak kasih tahu ya. Setiap kali Bapak Ibu ada seorang hamba Tuhan yang berkata, grace is a license to sin. Orang ini tidak mengerti kasih karunia. Orang ini tidak mengerti kasih karunia. Betul Bapak Ibu? Karena kenapa? Dia tidak tahu itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada dirinya. Amin Bapak Ibu. Nah, terus gimana reaksi kita? Apakah saya ini boleh seenaknya berbuat dosa? Yuk kita baca, yuk kita ini. Yang atas dulu yang kuning itu kita baca. 1, 2, 3. Yang tahu semua dosanya telah diampuni, dimerdekakan dari dosa, bukan rajin berbuat dosa. Saya masih ingat banget Bapak Ibu. Saya masih ingat banget. Ini saya waktu dulu masih. Saya mengenal ayat ini sudah cukup lama, beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya masih suka merokok, Bapak Ibu. Saya suka merokok. Saya satu hari mungkin 2-3 pak begitu ya. Saya suka merokok. Waktu merokok begitu, tapi saya percaya Tuhan Yesus. Waktu saya tahu ayat tadi itu sudah selesai itu, saya merokok. Waktu merokok, tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong di sini. Kamu tuh merokok berbuat dosa nggak? Dosa Tuhan. Kok tahu? Ya gitu kan? Iyalah, firman kata-katanya suruh mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu. Nah ini aku aja tak ngasih diriku sendiri. Ini kan tak racuni diriku. Berarti kamu tahu itu dosa ya? Iyalah Tuhan. Lah kok sih diterus tuh? Kamu tuh nggak sungkan nggak sama aku. Waktu Roh Kudus itu bekerja, dia itu membuat hati saya itu merana, sekaligus memberikan kekuatan untuk menolak rokok itu. Terus tiba-tiba rokok yang masih baru itu, tak untel-untel. Tahu tuyuno untel-untel? Masing-masing gitu, tak buang dalam nama Yesus. Besok paginya, saya masih merokok nggak? Masih. Besok paginya, masih kebetulan Roh Kudus yang ngomong sudah selesai, aku lupa. Terus ngomong gini, ya sudahlah, dengan kekuatan sendiri. Kalau kemarin 2 pak ya sekarang 1 pak. Iyalah, kan sudah cukup lumayan. Separuh bertobat kan? Daripada nggak bertobat-tobat. Iya, itu kan yang ini saya cerita tentang saya. Terus apa yang terjadi? Tapi satu saat lagi, ternyata untuk menghilangkan yang dari 1 pak sampai 1 hari cuma 3 batang. Balik lagi ke 1 pak. Kadang-kadang kalau lagi stres, balik lagi 2 pak. Jadi kapan bisa selesainya? Tak jamin tidak bisa selesai. Karena dengan kekuatan diri sendiri. Amin Bapak Ibu. Ini bukan cuma merokok. Kalau kamu ke pelacur gimana? Kalau kamu suka nonton pornografi gimana? Kalau kamu masih suka berzina, berselingkuh dengan yang lain gimana? Ada tuh di gereja. Kalau bagaimana dengan kamu yang lebih parah daripada merokok? Drug. Ada tuh, Bapak Ibu. Kalau kamu mengenal kasih karunia, bukan dengan kekuatanmu kamu bisa melakukan itu. Pasti ada kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Semua loh Bapak, semua percaya saya. Karena kenapa sih saya merokok itu? Jujur Bapak, empty inside, kosong di sini. Kosong di sini. Kenapa orang itu selingkuh? Kosong di sini. Ya di sini. Tetapi ketika kamu, saya suka itu ceritanya David itu saya ingat terus itu. Saya ingat. Ketika waktu David dulu masih nge-high. Nge-high. Apa itu artinya nge-high? Kalimat yang saya ingat dari David adalah gini. Dia itu dengan kekuatannya sendiri sudah terbukti tidak bisa sebut. Bapaknya jadi saksi, malah nyolongin uangnya bapaknya banyak, mendukakan orang tuanya banyak. Tetapi yang saya ingat dari kalimatnya David ini, aku percaya orang itu dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh kasih karunia itu sendiri. Dia berkata gini, Pastor, saya itu kalau datang ke gereja, kalau saya nyanyi itu, saya tidak bisa nyanyi, Pastor. Saya meneteskan air mata. Bukan saya sedih, saya damai. Ada damai yang mengalir. Damai inilah yang menghentikan saya berbuat dosa. Bukan kayak gini kamu katakan.
Saya percaya Bapak Ibu juga mengalami yang sama. Apapun sisi itu. Jadi jangan ditutupi, jangan sok suci, tapi datang kepada Yesus berkata, Tuhan, aku mau, bukan cuma aku tahu aku diampuni dosaku, tapi aku mau dibebaskan dari dosa itu. Berarti apakah dengan kita mengenal kasih karunia kita sengaja berbuat dosa? Enggak, Bapak Ibu. Kita justru tidak senang kok berbuat dosa. Amin, Bapak Ibu. Jadi bukan like grace is license to sin, bukan sama sekali. Ada lagi yang berkata grace adalah cheap grace. Grace yang kamu ajarkan itu adalah cheap grace. Grace murahan, kasih karunia murahan. Tidak, Bapak Ibu. Kasih karunia ini terlalu agung. Amin, Bapak Ibu. Bukan cuma membebaskan engkau dari neraka, tapi juga membebaskan engkau dari neraka, dari dosa-dosa itu. Katakan amin. Ya. Oke, yang ini ya. Sebab kita baca yuk 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih. Di bawah hukum Taurat itu maksudnya kenapa? Harus begini, tidak boleh begini. Harus begini, tidak boleh begini. Kalau kamu melakukan ini, kamu diberkati. Tapi kalau kamu melanggar ini, kamu dikutuk. Terkutuklah. Nah, itu nanti hati-hati sekolah minggu ini. Sekolah minggu ini. Ya, yang membantu mengajar di sekolah minggu itu juga hati-hati. Oh nah, kalau kamu tidak taat sama Tuhan, kamu dihukum. Padahal kan penghukumannya sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Tapi kenapa kok guru sekolah minggunya tidak nyambung ya di sini? Paham di sini Bapak Ibu? Karena itu kenapa? Karena dia belum merasakannya dalam hidupnya dia sendiri. Karena itu kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan itu kasih karunia. Amin, Bapak Ibu. Kalau orang belum mendapatkan ini tidak apa-apa. Nanti biar rombongan berikutnya lagi pas ada, ya dia bisa mendapatkan ini ya. Terus ini, ayo ngomong yuk. Yesus itu menyelamatkan hidup saya. 1, 2, 3. Yesus sekarang ada dalam hidup saya. Waktu Yesus ada dalam hidup saya, dia mentransformasi hidup saya. Dia mengubah hidup saya. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi dia bukan cuma ngasih terus dibiarkan, enggak. Dia begitu ngasih hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saya pasti tidak mungkin masuk neraka. Yesus itu masuk dalam hidupmu, memimpin hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Kau tahu ayatnya? Yuk kita baca ini. Titus 2 ayat 11. Kita baca 1, 2, 3. Karena kasih karunia Tuhan menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan iya itu apa? Iya adalah yang kuning itu kan. Iya adalah kasih karunia Tuhan Yesus itu kan. Iya ngapain? Mendidik kita. Terjemahan yang lain adalah memimpin kita. Terjemahan yang lain lagi mentransformasi hidup kita. Ya, ia mendidik kita apa? Supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya katakan kasih karunia itu ada di dalam saya dan memimpin saya, menolong saya, memampukan saya untuk 5 hal. Yang pertama ini kita baca ya. 1. Meninggalkan kefasikan. Ngomong 1, 2, 3. 2. Keinginan-keinginan dunia. 3. Hidup bijaksana. 4. Adil. 5. Lihat di sini, Bapak Ibu sekarang tidak lagi di bawah hukum Taurat. Amin, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sekarang ada di bawah mana? Kasih karunia itu memimpin lah. Memimpin. Kalau hukum Taurat tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Boleh. Kalau kamu tidak melakukan dihukum, kalau kamu melakukan diberkati. Nah, pede. Kita tidak lagi di tempat ini, tetapi Bapak Ibu dan saya di bawah kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak diam diri, tetapi memimpin itu. Melakukan 5 hal. Apa tadi 5 hal yang pertama? Ya, meninggalkan kefasikan. Kefasikan itu apa sih? Ya yang jahat. Ya di sini dia menolong. Waktu kita berbuat jahat, bisa nggak kita berbuat jahat? Masih ya? Bisa. Terus kemudian kasih karunia tuh Tuhan Yesus di dalam diri kita tuh. Jangan dong. Jangan ya. Terus bukan cuma jangan, Tuhan Yesus berikan kekuatan kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Terus kemudian apa yang kedua? Keinginan-keinginan duniawi, nafsu syaitan. Dijauhkanlah kami dari nafsu syaitan. Nah, Tuhan Yesus akan menolong kita, mendidik. Terus ketiga apa? Hidup bijaksana. Ini perlu nggak ya? Ini menyenangkan Tuhan nggak ya? Ya. Terus yang ketiga, yang keempat adil, dan yang terakhir
Bapak Ibu bisa rajin beribadah, Bapak Ibu bisa datang hari ini, pada hari Sabtu ini. Siapa yang percaya Bapak Ibu dituntun oleh kasih karunia? Haleluya. Bapak Ibu bisa melakukan datang pun tidak apa-apa. Tetapi karena Tuhan Yesus itu begitu sayang, supaya Bapak Ibu diperlengkapi. Amin, Bapak Ibu. Ketahui. Tuhan Yesus itu penonton atau penolong? Menolong. Banyak orang yang tidak percaya sama kasih karunia atau kata percaya kasih karunia separuh-paruh, dia akan berpikir, Yesus kan sudah ngasih kamu hidup kekal, Pak. Habis begitu, selebihnya ya terserah kamu. Yesus sekarang cuma lihat, kamu itu mempertanggungjawabkan kasih karunia tidak? Jadi Yesus sekarang jadi penonton dalam pikiran mereka. Tapi bagi kita yang ada di dalam kasih karunia, Yesus tidak pernah menjadi penonton, dia selalu menjadi penolong dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi dia bukan menjadi penonton, tetapi dia bersama-sama dengan kita. Makanya Bapak Ibu, orang yang kena gerak yang paling dalam pun akan cepat pulih kalau dia tahu Yesus tidak menonton hidupnya, tetapi Yesus terus menolong hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu alami masalah apapun, masalah ekonomi, masalah apapun. Ketika Bapak Ibu tahu Yesus itu bukan penonton, tapi penolong dalam hidupmu, engkau cepat dipulihkan. Amin, Bapak Ibu. Bukan cuma cepat dipulihkan, engkau aman bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesus bukan penonton. Ayo ngomong yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menjadi penolong. Engkau tidak pernah jadi penonton. Engkau tidak pernah membiarkan hidupku. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun kamu menganggap kamu dibiarkan, Yesus tidak pernah biarkan. Kayak anak itu loh, kalau anak kecil itu dari hati kalau lagi marah sama bapak atau ibunya itu, mama jahat, papa jahat. Langsung mamanya bapak, kamu ngomong jahat, aku tetap sayang sama kamu. Itu Yesus kerjakan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Ada kalanya kita masih seperti anak-anak seperti itu. Nanti kan ada banyak orang, Pak, bukankah saya sudah melayani, Pak? Lah kok melayani? Lah kok hasilnya malah tambah buruk gini, Pak? Bukankah aku sudah melayani, Pak? Kok masih kena penyakit ini, Pak? Kok masih seperti ini? Mulai mempertanyakan kasihnya Tuhan. Karena kenapa? Dia pikir Yesus cuma penonton. Tidak pernah, Bapak Ibu. Yesus tidak pernah jadi penonton. Dia menjadi penolong. Mungkin kita tidak mengerti situasi itu, tapi amini terus, imani terus. Yesus selalu menjadi penolong. Amin, Bapak Ibu. Sekarang tanya gini, siapa yang yakin pasti masuk surga sekarang? Yakin masuk surganya tadi sama sekarang beda nggak? Sekarang lego ya, lego cuma ada Yesus ya. Oke. Apa syaratnya masuk surga? Wes, Bapak Ibu udah tak suruh mikir, tak suruh baca saja betul. Daripada mikir betul. Ayo ngomong dibaca ayat ini 1, 2, 3, 100% hanya mengandalkan Yesus. Ya. Terus yang telah menjalani semua hukuman. Ayo kita baca ayat 1, 2, 3. Yang telah menjalani semua hukuman dosa saya, mati, bangkit untuk menjadi juru selamat dan penolongku. Katakan amin. Amin. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya tanya lagi nih. Bapak Ibu untuk masuk surga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Amin. Amin. Tapi percaya Yesus saja tidak cukup kan? Kita harus setia, melayani, baru kita masuk surga. Setuju Bapak Ibu? Tidak. Ada yang bilang setuju aja. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu itu masuk surga sedikit pun bukan karena kebaikan kita. Amin, Bapak Ibu. Ayo katakan, sedikit pun bukan karena kebaikan saya. Untuk ubah ini sulitnya setengah mati. Karena kenapa? Mulai dari kecil dulu diajari sama mama papa kita. Kalau mau masuk surga itu harus apa? Jadi orang baik, jadi orang setia. Itu tidak bisa dihilangkan. Siapa yang mampu menghilangkan itu? Oke. Dan saya mau Bapak Ibu dilawat Roh Kudus hari ini sehingga kau bisa mengerti. Ayo baca lagi yuk ini yuk. Biar terus waktu baca bukan cuma baca, ngomong sama dirimu itu ada jangan. Ayo ngomong yuk. Apa syaratnya masuk surga? Percaya. Ngomong sama dirimu ya. Ayo 1, 2, 3. 100% hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Apa yang diandalkan itu? Yang telah menjalani semua hukuman dosa saya, mati, bangkit, juru selamat saya. Ya toh? Kalau gitu kita perlu berbuat baik ya? Perlu nggak? Enggak dong. Perlu dong. Enggak dong.
Perlu nggak? Sangat perlu. Perlu atau mutlak perlu? Sangat mutlak. Mutlak perlu. Ya. Terus dijawab. Apakah saya harus berbuat baik? Jawabnya iya. Terus jawab saya harus berbuat baik, tetapi bukan untuk masuk surga lagi, tetapi sebagai ucapan syukur dan bukti iman saya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, setelah percaya Tuhan Yesus ini harus berbuat baik nggak? Harus melayani nggak? Untuk apa? Iya, ucapan syukur bukan cuma ucapan syukur, tapi bukti iman. Jadi banyak orang berkata begini, oh aku wis percaya Yesus, kalau gitu aku tidak perlu melayani. Yang bilang mana? Justru orang yang sudah percaya kasih karunia ini, dia akan semakin giat melayani Tuhan. Karena kenapa? Karena dia tahu hidupnya berharga, hidupnya itu dimasuki oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menggerakkan dia untuk beribadah, untuk meninggalkan. Amin Bapak Ibu. Orang ini kira-kira tambah rajin nggak berbuat baik? Tambah rajin nggak menolong orang? Tambah rajin. Bukan seperti gini, oh ya sudahlah, kalau aku sudah percaya Yesus, sudah ada usaha buat berbuat baik. Tidak Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, Tuhan Yesus itu bukan menjadi penonton, tetapi siapa yang mau mengizinkan hidupnya dipakai oleh Tuhan? Untuk apa kamu ini berbuat baik? Syukur. Ini Bapak Ibu ya. Jadi bedanya tipis Bapak Ibu. Jadi untuk mengucap syukur, bukan cuma mengucap syukur. Terus Bapak Ibu bisa ngecek dalam hidup. Tuhan, lihat dalam hidupku ini. Kemarin itu aku suka merokok, tapi karena kebaikan nih, aku sudah tidak suka merokok lagi. Terima kasih ya Tuhan ya. Lihat kalau Tuhan, kemarin itu kalau aku dagang tuh curang-curang, suka-suka nipu. Aku ya, siapa yang namanya dagang ini? Tapi ya ketika aku tidak mampu, kamu memberikan aku kemampuan, mulai berkata dengan jujur, tapi bijaksana. Jujur itu kan tidak harus diceritakan semuanya. Seperti itu. Ya. Wow, terima kasih Tuhan. Kok bisa ya? Kok bisa seperti ini ya? Yang kemarin itu doa saja. Saya tadi berangkat dengan seseorang. Bapak Ibu, mulai dari kecil lahir tutut gitu, sudah Kristen. Bahkan engkong-engkongnya, dari Medan itu kan Bapak, yuk, beras. Dari nenek moyangnya sudah begitu. Tapi dia berkata begini, tapi Pak, saya baru sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus setelah saya menikah. Waktu setelah saya menikah pun, itu dia berkata, aku mau berdoa. Itu greweli dong. Betul, suruh berdoa. Kalau Bapak Ibu sih suruh berdoa gimana? Maka berdoa ini kan cuma kebiasaan tau sama dengan Tuhan Yesus. Kan nggak perlu deklamasi toh. Ya Tuhan, hamba datang dengan mempersembahkan domba. Pasti kalau umpama anakku kalau Vin ngomong seperti itu, aku berkata, Vin kamu tuh waras tapi. Tidak begitu ya, amin Bapak Ibu ya. Kalau orang lain mau seperti itu ya silahkan. Tetapi bagi kita itu akrab, amin Bapak Ibu. Tapi dia berkata, wah orang ini, iya loh Pak. Aku dulu itu disuruh doa di dalam perkumpulan Bataknya. Dia itu kan ada pertemuan sebulan sekali. Kadang-kadang kan gantian aku berdoa ya. Itu kalau mau doa dia harus ngerpek dulu. Dicatat sama dia. Itu pun sambil derdek. Karena kenapa? Ini tadi. Paham Bapak Ibu ya? Siapa yang percaya Tuhan akan memimpin ini? Amin ya Bapak Ibu ya. Oke, ini ada pertanyaan. Nah ini kan bukan cuma satu arah, boleh bertanya. Iya. Saya melihat dan mendengar, dan saya juga sudah banyak saya tahu, mungkin tersimpang siuran dari kasih karunia yang Bapak ajari itu doktrinnya memang baik, mendalam sebenarnya. Sifatnya ya kelihatannya ini ya Pak ya, gampang dan susah, tapi sebenarnya indah. Kalau nggak dipaparkan secara jelas, justru ini banyak salah penafsiran bagi jemaat untuk mengenal doktrin ini. Makanya saya rindu ya Bapak memberi penafsiran itu sebaik mungkin. Memang ini singkat, padat bagi yang mengerti. Kadang-kadang ada orang tidak bisa mengerti yang Bapak katakan tadi.
banyak yang tidak mengerti. Jadi saya lihat ini jangan sampai nanti mereka menyalahgunakan kasih karunia itu sebenarnya. Karena semua itu saya lihat firmannya jelas dikatakan tadi. Hubungan sama Titus 2 ayat 11, hubungan sama tadi Roma 3:23. Nah, semua itu ada hubungannya. Memang kita tidak melakukan hukum Taurat, tapi setidaknya bahwa perjanjian baru ini adalah mengenapi untuk hukum Taurat, supaya dia balik ke hukum Taurat. Itu sangat benar kasih karunia yang Bapak katakan tadi. Nah, di sini saya lihat doktrin itu sangat baik, tapi jangan sampai hal itu terjadi lagi. Karena saya lihat tadi mereka yang berdoa dengan cara berdoa, mungkin itu persepsi yang masing-masing mereka lakukan. Mereka punya prinsip. Mereka kembali kepada Tuhan dengan cara mereka. Ya, yang penting itu kasih karunia, kedaulatan Tuhan semuanya. Semua itu kebaikan Tuhan, bukan kebaikan kita, bukan perbuatan kita. Yang penting dasar landasan kita sudah diselamatkan. Dalam hal proses yang dilalui Tuhan izinkan, maksud saya itu, tetap kita ada ucapan syukur. Benar Bapak katakan. Makanya kemarin juga kita punya hamba Tuhan ya, putra Bapak juga sudah banyak menjelaskan juga. Banyak mereka belum mengerti. Maka saya berharap 2 hari ini dapat digenapi dengan pengajaran doktrin yang hari ini Bapak berikan. Ini luar biasa supaya bisa dipaparkan lebih lengkap lagi. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, ini adalah yang masih paling prinsip. Nanti itu akan ada lagi dibahas. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman kita mati atau hidup? Hidup. Kenapa kok bisa hidup? Karena Yesus masuk dalam hidup kita, memimpin kepada perbuatan baik, menjauhi tadi yang 5 tadi itu. Berarti iman kita ini mati atau hidup? Hidup. Iman kita ada bukti perbuatannya enggak? Tadi saya berkata, kita harus tidak berbuat baik. Harus. Sebagai apa? Untuk masuk surga. Ucapan syukur. Satu, ucapan syukur. Kedua, bukti iman. Ya, yang dikatakan Tuhan ini tadi luar biasa. Jadi dia walaupun tanya begitu, tapi pertanyaan itu pertanyaan tajam. Jadi dia itu apa? Siap tentang iman ini. Jadi kenapa dia berkata? Ya itu tadi, jangan sampai jemaat berkata, ya sudah aku cuma iman kasih karunia saja terus hidupnya jadi tidak karu-karuan. Enggak, tak jamin enggak Bapak. Karena begitu orang ini terima Tuhan Yesus, ingat tadi Tuhan Yesus langsung masuk di mana? Ya kita, terus apa? Mendidik kita. Dengan kekuatan kita atau dengan kekuatannya Tuhan Yesus? Kalau orang yang berkata gini, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia atau adalah mati. Terus tanya aja, itu tadi imanmu atau kamu yang dianugerahi oleh Tuhan Yesus? Bingung dia sudah. Perbuatanmu, oh berarti kamu hebat ya? Kuat tuh kamu. Dan di sini, karena kenapa? Ini hendak mengambil semua kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita kan datang, siapa yang memberi kita anugerah? Yang dipuji siapa? Yesus. Terus kita berbuat baik. Kenapa kita bisa berbuat baik? Karena Yesus masuk dalam hidup kita. Dia mendidik kita, menolong kita, memampukan kita untuk berbuat baik. Kalau saya berbuat baik, saya memuji diri saya atau memuji Yesus? Beda ya. Semua kemuliaan terus dikasih kepada. Nanti minggu-minggu ke depan saya akan kasih contoh lagi seperti ini. Bapak Ibu nanti akan ada berkata begini. Nanti akan berkata begini. Tuhan itu kayak begini. Bagiannya Tuhan adalah memberi kita makanan. Bagiannya kita adalah mengambil dan memakannya. Kelihatannya betul ya? Kelihatannya betul ya? Wah, tapi ini tidak betul. Kelihatannya saja betul. Kalau ini benar, berarti bagiannya Tuhan memberi kita makan. Puji Tuhan. Tapi bagiannya kita untuk ambil makan. Kalau saya mengambil, pujian ini untuk Tuhan, untuk saya. Saya dong, saya yang ngambil. Berarti pujian untuk Tuhan Yesus berapa persen? 50 buat saya. Balik lagi bukan 100% Yesus tadi. Yang benar adalah
Tuh, ketika Tuhan Yesus memberikan kita makanan, pada saat yang bersamaan Tuhan masuk dalam hidup kita, membuat kita punya selera makan dan dimampukan mengambil dan dimampukan untuk makan. Waktu saya makan, apa yang saya lakukan? Terima kasih Tuhan, kamu dahsyat. Ada kemuliaan yang saya ambil untuk diri saya? Dan itu mungkin sedikit kemarin. Jadi ini baik. Nanti Bapak Ibu ya, ini kan masih baru kelas pertama. Nanti minggu depan saya tanya, keselamatanmu bisa hilang nggak? Bisa. Tidak. Bisa. Jadi pikir di rumah nanti. Ya kan, bulan depan lagi ya. Karena ini penting. Terus kalau kita masih sengaja berbuat dosa gimana? Saya akan tunjukkan ayatnya. Nah, kita jangan berdebat dengan sini, berdebat dengan ayat. Ya toh. Kalau mendugakan Roh Kudus gimana? Murtad. Firman Tuhan bilang, selamat loh. Mana? Jadi, makanya paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ini baru basic, katakan basic ya. Jadi bulan depan saya akan tanya yang hubungannya praktis dengan Bapak Ibu. Ya, yang saya kalau seperti ini kan enak. Tadi Bu Parni itu memberikan satu pertanyaan yang tajam, mengingatkan kita. Ingat Bu ya, ada firman Tuhan yang berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita bukan seperti itu. Walaupun banyak orang menuduh seperti itu, tapi urusannya dia menuduh. Mungkin ada seperti itu kok. Kita malah jauh. Kalau orang yang masih mengandalkan hukum Taurat, Bapak Ibu, kalau dia berhasil melakukan, kadang bilang tidak boleh mencuri. Dia mau mencuri, tidak boleh mencuri. Terus berhasil. Terus dia berkata, yes, puji aku. Yang dipuji siapa? Karena aku berhasil. Wah, aku akan diberkati. Tetapi kalau orang ini dibawa kasih karunia, dia berkata, ketika dia karena dia tidak lagi dibawa hukum Taurat, tapi dibawa kasih karunia tadi. Waktu ada orang jangan mencuri, terus tidak tahu ya Roh Kudus itu kok bisa tidak perlu, ini bukan punya aku kok. Jadi dia tidak melakukannya dengan sukacita sukarela. Kalau yang tadi itu menumpet betul, tak jadi ingin, tapi ada CCTV nggak? Oh ada nggak jadi ya di sini ngempet, padahal sebetulnya ingin. Seperti juga nanti Daud, Yusuf itu kucing dikasih dendeng sama Nyonya Potifar, betul? Padahal belum ada hukum Taurat. Kenapa kok dia bisa? Karena dalam hati Yusuf ada kasih karunia, ada Tuhan Yesus, sehingga dia tahu. Dia tidak tahu, tidak ada larangan untuk berzina. Apa ada hukumnya? Belum ada. Hukumnya itu baru 400 atau 800 tahun kemudian baru datang. Dia belum tahu. Tapi kenapa ya kok dia tidak tahu? Ada kasih karunia. Terus begitu Yusuf tidak pernah puji itu. Kamu berhasil. Yes, kamu berhasil. Enggak. Dia nggak ngefek tuh. Ya dia saja. Dia memang nggak mau. Ngerti? Tidak perlu ditinggikan. Karena kenapa? Karena bukan dia. Karena Roh Kudus membantu dia. Amin Bapak Ibu. Dan itulah Bapak Ibu dan saya. Katakan amin. Ada pertanyaan lagi? Pak, saya mau tanya. Perjanjian lama itu hukum Taurat. Kalau seseorang disadarkan dari hukum Taurat, itu kenapa? Perjanjian lama itu isinya ada kasih karunia, ada hukum Taurat ya. Tapi kalau umpama pun orang ini masih di bawah hukum Taurat itu menyadarkan orang itu iya. Menyadarkan orang itu. Tentu di dalam hukum Taurat itu, mengapa mereka yang di perjanjian lama masih bisa diselamatkan? Karena ada pengorbanan binatang. Pengorbanan binatang itu setiap 1 tahun 1 kali, orang itu kan harus bawa binatang dan dibunuh. Itu kan lambang daripada pengorbanannya Tuhan Yesus. Jadi bukan perbuatannya. Kalau justru nanti ini pada pelajaran, kalau tidak salah nanti pelajaran keempat akan saya ajarkan ini. Ini kan masih baru pelajaran pertama. Jadi pelajarannya, oke? Contohnya begini. Ada maksudnya semasa hidup dia berkeyakinan ke arah A. Entah kenapa suatu saat, tapi sebelumnya memang dia tapi adanya dia balik lagi. Entah kenapa suatu saat ada Alkitab maksudnya di tempat kamarnya. Entah kenapa dia mendadak suatu kali membuka Alkitab itu dan ayat yang pertama dilihat. Saya lupa saya di Yesaya, cuma ayatnya begini.
engkau telah merebut pakai aku, engkau telah menelanjangi dirimu sendiri, engkau telah menaruh lambang berhala di depan pintumu. Sesuai kejadiannya, Pak. Maksudnya orang itu juga memang ada menaruh lambang di pintu ya. Jadi menurut Bapak, jadi dia disadarkan atau Disadarkan. Itu kemurahan Tuhan loh Pak. Jadi tidak semua orang Tuhan itu pakai ya. Mungkin itu kepada seseorang yang Pak yang tahu yang pada sebutkan katakanlah A tadi ya. Orang ini Pak itu menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Karena pas sedang dia melakukan, dia disadarkan. Orang ini bisa punya dua reaksi. Reaksi dia marah, disobek-sobek Alkitab itu kurang ajar menghina dia. Tapi reaksi kedua, dia langsung percaya sama Tuhan Yesus karena ada Roh Kudus. Saya belum lihat reaksinya. Menurut Pak reaksinya orang ini akhirnya percaya nggak? Nah, itu Roh Kudus. Itu kasih karunia. akhirnya dibaptis. Ya, lihat tidak. Padahal pakainya pakai perjanjian lama hukum Taurat lagi. Tuhan bisa pakai segala macam cara. Itu Pak lalu Pak. Paru-paru ini juga orang itu mendapatkan masalah. Setelah maksudnya paru tahun ini setelah waktu 2 tahun tidak ke gereja, baru tahun ini ke gereja. Tapi setelah dari awal masuk ke gereja dia banyak masalah dari keuangan, kesehatan orang tua, bla 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 lah. Entah kenapa juga suatu malam juga berdoa membuka Alkitab, nggak salah Mazmur, pastor bapak kurang tahu. Di situ tulis Tuhan tidak ada dua. Intinya aja, tidak apa-apa. Saya gini, Tuhan tidak ada dua. Maksudnya Tuhan tidak ada dua. Tuhan bisa murka sebenarnya begitu. Karena posisi orang tersebut sedang di atas ketimpangan. Tapi itu apa tuh? Di Mazmur. Tidak usah melihat tatarannya begitu. Tuhan bisa pakai untuk kepada orang ini. Orang ini katakanlah kalau dikasih yang baik-baik itu malah ndablek itu apa? Jarah itu apa? Ayo, orang Jawa, bandel. Sehingga yang paling tahu untuk orang yang Pak ceritakan ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi yang saya Pak harus tahu, bukan hukum Taurat itu. Yesus mengasihi orang ini enggak? Mengasihi. Walaupun sedang ditimpa masalah. Mengasihi. Kalau dia tidak ditimpa masalah, dia tambah mungkin bunuh diri dia. Lebih baik mungkin masalah satu. Yusuf itu malah dijual oleh saudaranya. Sudah enak-enak di Potifar, malah difitnah lagi, masuk penjara lagi. Lo tidak salah sama sekali. Apalagi orang ini salah. Tapi Yusuf tidak ngerti. Bagi saya, bagi kita yang hidup di dalam anugerah, apapun masalah itu, hidupnya, tidak usah orang lain Pak lah, hidupnya Pak dipegang Tuhan Yesus. Ketika Pak jatuh lewat air mata, Pak tetap dipegang. Yes, Pak tak pernah ditinggalkan. Amin Bapak Ibu. Ketika Pak naik di atas, Pak dipegang, bukan dibiarkan. Karena kalau tidak dipegang, jatuh. Ketika Pak dan saya ada di bawah, tidak dibiarkan. Kalau dibiarkan tenggelam, mati. Ya, jadi ketika Pak di atas, Pak dipegang terus tidak dibiarkan jatuh. Ketika Pak jatuh di poin titik rendah, Pak tidak dibiarkan. Tetapi kalau dibiarkan, tenggelam. Itulah sayangnya Tuhan Yesus buat kita. Amin. Terakhir, kalau ada, oke. Terakhir ya. Kita kan membahas tentang Taurat dan kasih karunia. Kalau kasih karunia di perjanjian lama tadi kan dikatakan ada yang Taurat, ada yang kasih karunia. Kalau perjanjian lama kasih karunia. Nah pertanyaan saya, apakah yang Taurat ini di perjanjian lama masih relevan sampai sekarang? Ada yang relevan, ada yang enggak. Gitu aja. Loh, perjanjian baru itu Taurat tidak? Ada. Loh, sampai sebelum Tuhan Yesus kan masih Taurat. Yesus kan sedang menggenapi hukum Taurat. Jangan dipikir perjanjian baru langsung kalian enggak loh. Ya nanti lah pelajarannya belum di sana ya. Kan masih itu pelajaran keempat. Ya. Loh ya kan enggak mungkin diceritakan dalam satu masa kan. Loh, betul.
Yesus itu datang di dalam hukum Taurat. Contoh ya. Buat mikir aja ya, tidak saya jawab. Yesus mengajarkan doa Bapa. Dalam doa Bapa kami itu dikatakan ampunilah kami Dosa seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Gimana itu? Gimana itu? Loh lah kamu tak tanya kok malah tanya balik kamu. Pikiran nanti tak jawab ya. Jadi ini cuma dipikir ya saja ya. Jadi bukan pasti ada jawabannya dong. Saya tanya gini saya pasti juga tahu jawabannya. Cuma supaya Bapak Ibu sadar bahwa Yesus kadang pun nanti banyak sekali nanti pada itu pelajaran keempat. Pelajaran keempat itu saya masuk apa itu kasih karunia. Tak bandingkan langsung ini dan ini. Sehingga Bapak Ibu lihat, oh iya ya, betul ya. Jadi langsung. Jadi ini kan masih basic toh. Nah kalau kamu belum yakin kamu tuh 100% Yesus, tak ceritain itu nanti bingung. Pokoknya sekarang hari ini pegang 100% Yesus. Pokoknya Joget. sedikit-sedikit Yesus. banyak Yesus. Pokoknya Yesus. ngerti tak ngerti? Yesus. Amin ya. Ya, kalau ini belum dipegang, tak ceritain yang itu nanti akhirnya balik ke sini lagi. Kan harus ini dulu, basic dulu 100% Yesus dulu. Jadi begitu lagi tak jelaskan ini, saya bilang loh, kamu berapa persen Yesusnya? Langsung iya ya 100% ya. Ini terus panjang terus loh, karena ini dasar fondasi iman. Sama seperti yang ditanyakan tadi. Ketika dia di tinggi, ketika dia di rendah, tapi kalau di hatinya dia terus langsung berkata 100% Yesus, 100% Yesus. Dia ketika melalui lembah air manapun, kita percaya. Bukan karena dia hebat, karena Roh Kudus yang akan ada dalam dirinya dia menguatkan dia. Dia sendiri tidak kuat. Siapa yang enak dicoba? Coba tanya Yusuf tuh waktu masuk penjara tuh. Wah dia bisa nangis, betul? Yusuf, aku percaya nangis. Kalau aku masuk penjara kan nangis. Oh nggak salah loh. Ayo coba ayo. Terus diajar sama teman-teman dimasukkan ke sumur. Nangis nggak? Wah, yang ngajar kalau penjahat, oke lah. Nah ini kakak sendiri loh. Waktu itu nggak mengerti, tetapi di momen paling rendahnya Yusuf, tetap dia dikasih penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan. Berapa persen Yesusnya? 100%. Ya, mari kita bangkit berdiri yuk. Kini mataku tertuju pada